Hari ini kita akan masuk di bagian yang kedua dari seri khotbah bulan ini. Apa judulnya? Walk with Jesus atau jalan sama Yesus. Saya ajak jemaat di sini nggak jalan sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri dengan pikiran sendiri, jadinya mentok. Ada nggak yang sedang mentok hari-hari ini? Tapi saya beritahu saudara, walk with Jesus. Jalan sama Yesus. Anda yang sedang mentok, jalan sama Yesus. Tadi saya sampaikan sama saudara waktu doa. Alkitab katakan Yesus itu jalan. Saat engkau mentok, Yesus itu jalan. Jalan sama Yesus, maka jalan akan terbuka buat saudara. Saat enggak ada jalan, Yesus buat jalan yang baru. Saya percaya sementara firman ini berlangsung, kuasanya sedang bekerja. Akan ada orang-orang di tempat ini yang akan terima jawaban doa. Dan keajaiban yang daripada Tuhan, Tuhan buat jalan dalam hidup saudara. Tuhan buat jalan dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara, dalam keuangan saudara. Tuhan buat jalan. Katakan amin. Dan kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang beri. Nah, judul khotbah yang saya mau bagikan hari ini adalah The Living Word atau firman hidup. Kalau kita bicara tentang jalan bersama dengan Yesus, ada bedanya, ada samanya antara kita di zaman sekarang dengan murid-murid Yesus di zaman 2000 tahun yang lalu, waktu Yesus turun ke dunia jadi manusia. Di zaman itu, murid-murid Yesus pergi dari desa ke desa, dari kota ke kota, secara fisik, secara jasmani, mereka jalan bersama Yesus. Ya, mereka bisa pegang Yesus, mereka bisa menggandeng tangan Yesus, kelihatan dengan mata jasmani. Mereka jalan bersama dengan Yesus dan itu adalah pengalaman yang indah dan luar biasa. Akan tetapi setelah Yesus disalibkan mati, pada hari ketiga dia bangkit dari kematian. Kemudian selama 40 hari dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Setelah itu Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus terangkat ke surga, ada satu janji Bapa, yaitu akan dikirim penolong. Penolong yang lain. Siapa itu? Roh Kudus. Dan Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Yesus Kristus. Percayakah saudara bahwa di dalam diri saudara, dalam tubuh kita ini, bukan hanya roh kita. Tetapi di dalam diri kita, masing-masing di tempat ini saya percaya, ada roh Yesus Kristus. Kenapa? Karena Alkitab yang ngomong, gak ada orang yang bisa percaya sama Yesus tanpa dibantu oleh Roh Kudus. Jadi kita bisa percaya sama Yesus bukan karena kita punya tingkat IQ yang tinggi. Atau karena kita punya jabatan atau kekuasaan yang besar. No. Oleh pertolongan Roh Kudus kita bisa percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Artinya kalau Anda bisa percaya, Anda bisa di tempat ini, Anda bahkan beribadah hari ini, saya yakinkan saudara di dalam diri saudara ada Roh Kudus. Ada Roh Yesus Kristus. Artinya gini, sebenarnya sama seperti 2000 tahun yang lalu murid-murid Yesus jalan sama Yesus, sebenarnya demikian pula kita setiap hari kita jalan sama Yesus. Cuma sebagian orang belum menyadari, sebagian orang tidak mengetahui hal ini, jadi seolah-olah seperti murid-murid Yesus pada waktu itu yang ada di perahu bersama dengan Yesus, secara jasmani mereka bersama dengan Yesus, tapi Yesus dicuekkan, gak pernah diajak bicara, dan Alkitab mencatat dia tertidur di perahu itu. Yesus sudah ada dalam hidup kita masing-masing, tapi pertanyaannya, saudara jalan sama Yesus enggak? Saudara
Pagi tadi bangun ngobrol sama Yesus enggak? Yesus itu kita anggap sebagai Tuhan yang nunjau di sana atau sebagai sahabat dekat yang tiap hari kita bisa ngobrol. Seperti kita ngobrol sama suami kita. Kita ngobrol sama pasangan kita, sama anak-anak kita, sama teman, sahabat kita. Tahukah saudara, demikian pula kita bisa ngobrol sama Yesus. Seperti kita berinteraksi dengan sesama, demikian pula kita bisa berinteraksi dengan Yesus. Bahkan lebih daripada itu, kenapa? Karena rohnya tinggal di dalam diri kita. Itu sebabnya tubuh kita disebut bait suci Roh Kudus. Mulai hari ini saya ajak saudara membuka satu dimensi yang baru dalam kehidupanmu. Jangan bangun pagi, hidup sendiri, aktivitas sendiri, seharian kerja sendiri, malam tidur sendiri. Kayak seolah-olah Yesus nggak ada dalam hidup kita. Mari mulai hari ini saya ingin ajak saudara perlakukan dia sebagai satu pribadi yang hidup, yang ada bersama dengan saudara. Selama Yesus tertidur di perahu itu, murid-muridnya panik karena ada taufan yang keras menghantam perahu mereka dan tetap nggak ada sesuatu yang terjadi. Sampai mereka membangunkan Yesus. Maka sesuatu terjadi. Maka Yesus bangkit. Maka Yesus menghardik taufan itu. Dan taufan yang keras itu menjadi teduh sekali. Dan mereka selamat. Mungkin saat ini hidup saudara sedang panik. Karena hari-hari ini ada begitu banyak goncangan secara finansial. Orang struggle di dalam bisnis, di dalam pekerjaannya. Jangan-jangan Anda struggle sendiri. Saya mau ajak saudara yang sedang panik, yang sedang gak ada jalan dalam hidup saudara. Mulai datang sama Yesus. Mulai jalan bersama dengan Yesus. Mulai bicara, mulai ngobrol sama Yesus. Mulai diskusi sama Yesus. Mulai konsultasi sama Yesus. Dan saya yakin kalau 2000 tahun yang lalu murid-muridnya diselamatkan. Anda juga akan diselamatkan. Semua taufan yang keras itu akan dihardik dan diredakan. Akan ada damai sejahtera dipulihkan di dalam keluarga saudara. Dan akan ada keselamatan. Akan ada anugerah. Akan ada pemulihan yang terjadi. Akan ada berkat-berkat yang melimpah. Yang dia curahkan dalam hidup saudara. Kuncinya walk with Jesus. Itu yang pertama secara rohani. Kita bisa jalan bersama dengan Yesus. Yang pertama, jalan bersama dengan rohnya. Tapi yang kedua, ada yang kedua karena Yesus ngomong bahwa pada hari-hari terakhir akan muncul penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah dalam apa? Roh dan kebenaran. Kebenaran ini firman nih. Anda bisa jalan bersama dengan Yesus dalam Roh Kudus. Tadi saya uraikan sedikit. Tapi hari ini fokus saya dalam khotbah ini adalah mengajak kita jalan bersama dengan Yesus melalui firman-Nya. Tahukah saudara, Alkitab yang Anda punya itu bukan benda mati yang nothing di situ. Ada sesuatu tuh di situ. Saya salah, bukan sesuatu. Ada pribadi itu di situ. Firman itu bukan sesuatu. Firman itu adalah pribadi Yesus sendiri. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama kita mulai. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Anda perhatikan bagaimana di dalam Tritunggal pun, dalam fellowship dan interaksi Tritunggal pun, ini ada firman. Ditulis di sini, ada Allah, ada firman. Firman itu adalah Allah. Anda coba renungkan ini. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di
di antara kita. Saya berdoa bukan hanya rohnya diam di dalam saudara. Tapi saya berdoa firman-Nya tinggal di dalam saudara. Karena firman itu adalah Allah. Firman itu bukan Alkitab benda mati. Bukan sekedar alfabet A sampai Z. Tulisan hitam putih. No. Firman itu adalah Allah. Wahyu 19 ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Ini darah anak domba Allah ya. Mari kita baca bersama. Kalimat terakhir tulisannya apa? Dan namanya ialah firman Allah. Mari saya beritahu saudara, Yesus yang kita sembah namanya adalah firman Allah. Jadi firman itu pribadi, firman itu Yesus Kristus. Kalau Anda bangun pagi, terus kemudian gak langsung sibuk, Anda ambil Alkitab, Anda baca dan Anda renungkan dulu. Artinya Anda sedang memulai hari saudara bersama Yesus. Itu walk with Jesus. Kalau saudara merenungkan firman siang dan malam, itu artinya engkau sedang membuka hidupmu dan membiarkan Yesus, firman, sang firman, memenuhi hidup saudara. Sehingga dia semakin bertambah, kita semakin berkurang. Sampai dalam diri kita, Yesus yang nyata. Kalau saudara dengar khotbah kayak gini, Anda arahkan hati, roh pikiran saudara, dan kemudian Anda nangkep rema firman Tuhan, Anda pegang dan Anda lakukan itu, artinya Anda sedang pegang tangan Yesus. Dan Anda melangkah dengan iman. Dan jangan heran, dimanapun Yesus ada 2000 tahun yang lalu, di situ keajaiban pasti terjadi. Kalau dalam hidup saudara, firman itu sereal itu, senyata itu, mari saya beritahu saudara, keajaiban gak jauh. Keajaiban itu akan senyata itu dalam hidup saudara. Mujizat akan senyata itu dalam hidup saudara. Kuasanya akan mengalir dan dimanifestasikan dalam hidup saudara. Kuncinya adalah hiduplah dengan firman, bukan sebagai benda mati, bukan sebagai alfabet, bukan sebagai obat tidur, Bapak Ibu Saudara. Karena banyak orang supaya bisa tidur, baca Alkitab. Ya oke sih, dipikir-pikir ya. Oke sih ya. Tapi bukan itu. Kalau Anda cuma perlakukan firman kayak gitu, Anda nggak dapat apa-apa. Tapi kalau saudara, buat saudara firman itu senyata itu, sehidup itu. Pribadi Yesus sendiri. Jangan heran, kuasanya akan mengalir, kasihnya akan mengalir, damainya akan mengalir. Sukacitanya akan mengalir dalam hidup saudara. Kemuliaannya akan dinyatakan dalam hidup saudara. Ayo masuk di dalam perjalanan iman kita ini, deeper, lebih dalam lagi bersama dengan Yesus. Hidup dengan firman. Nanti pintu-pintu akan terbuka buat saudara. Anda percaya? Kenapa? Karena Yesus itu pintu. Saya bacakan dulu ya ayatnya. Yohanes 10 ayat 9 ditulis di sini. Yesus ngomong begini. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yesus ngomong aku ini pintu. Jadi kalau dalam hidup saudara ada pintu yang tertutup, datang sama Yesus. Pintu akan terbuka buat saudara. Yesus itu pintu. Dan kalau Yesus adalah firman, berarti firman juga adalah pintu. Siapa mau pintu-pintu terbuka dalam hidup saudara? Pintu kesembuhan, pintu sukacita, pintu pemulihan keluarga, pintu pertolongan, pintu kemenangan, pintu masa depan yang gilang gemilang. Kuncinya adalah Yesus. Yesus ngomong, akulah pintu. Dan karena Yesus adalah firman, firmanlah pintu. Melalui firman, tanamkan ini. Melalui firman, pintu tertutup bisa terbuka. Kalau Anda doa sama Tuhan, Tuhan
tolong bukakan pintu dalam hidupku. Saya mau ngomong sama saudara, firman itu kuncinya. Melalui firman Allah, pintu tertutup akan terbuka di dalam hidup saudara. Hari ini saya mau bagikan 5 hal tentang firman adalah pintu. Nomor 1, firman adalah pintu masuk untuk mengenal Tuhan. Kita bisa kenal Tuhan melalui apa? Firman-Nya. Kita nggak bisa kenal-kenal sendiri. Melalui firman-Nya, melalui Alkitab, kita mengenal Allah. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Ini pintu kasih karunia, kalau bertumbuh berarti kasih karunia ditambahkan. Pintu-pintu kasih karunia dibukakan dalam hidup saudara. Dan itu terjadinya, lanjutkan pembacaan tadi, ada kaitan erat antara kasih karunia dan apa? Dalam pengenalan akan Tuhan. Dan juru selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sementara Anda bertumbuh di dalam pengenalan saudara akan Yesus, akan firman, maka pintu kasih karunia akan terbuka di dalam hidup saudara. Karena itu firman itu perlu bertumbuh. Alkitab cerita tentang Timotius ya, yang bertumbuh dalam pengenalannya akan firman. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dari apa? Kecil. Saya ngerasa kayak Timotius ini. Saya belajar firman dari kecil. Alkitabnya sama. Sudah bertahun-tahun saya pelajari itu tiap hari. Dan semakin saya pelajari, gak pernah membosankan. Semakin exciting, semakin luar biasa, semakin ajaib. Kalau ada orang membaca Alkitab dan itu membosankan, Anda belum tahu cara baca Alkitab. Karena Timotius ini ngalami sejak kecil dia mengenal firman. Kalau buku yang lain saya baca sekali 2 kali, selesai saya taruh di rak. Makanya saya punya banyak rak buku. Oke? Tapi kalau Alkitab nggak pernah ditaruh di rak dan nggak diambil selamanya. Alkitab, firman Allah, tiap hari. Boleh nggak semuanya katakan firman Allah tiap hari? 2, 3, firman Allah tiap hari. Bertumbuh dalam pengenalan. Kenapa? Itu penting sekali. Karena sementara kita mengenal Allah, hidup kita ditentukan oleh firman. Hosea 4 ayat 6a ditulis gini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Yang binasa siapa? Umat. Jadi Anda sudah jadi umatnya. Anda sudah jadi orang Kristen pun, kalau enggak mengenal Allah, Alkitab ngomong loh, binasa. Di momen seperti sekarang ketika keadaan begitu gonjang ganjing, saya mau ngomong sama saudara. Akan banyak pernikahan binasa, banyak keluarga binasa, banyak bisnis binasa, banyak keuangan binasa. Karena itu kita butuh mengenal Allah. Lihat ini, ayat mengenal Allah. Daniel 11 ayat 32b. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, saya berdoa jemaat keluarga Allah di tempat ini. Anda yang mengikuti secara online, Anda kenal Tuhan saudara. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kita mau kalau kita kenal Allah, kita tetap kuat. Di tengah krisis Anda tetap kuat. Menghadapi persoalan itu Anda tetap kuat. Menghadapi badai masalah sakit penyakit itu Anda tetap kuat. Saya deklarasikan di dalam nama Yesus, sekalipun 1000 rebah di kiri saudara, selaksa rebah di kanan saudara, Anda tetap kuat. Hidup saudara tetap kuat, pekerjaan Anda tetap kuat, pelayanan Anda tetap kuat, iman saudara tetap kuat, sukacita saudara tetap kuat, damai sejahtera saudara tetap kuat, kesehatan saudara tetap kuat, masa depan saudara tetap kuat. Kalau mengenal Allah, dan ditulis di sana, kuat dan apa tadi? Bertindak. Bertindak dalam bahasa Inggrisnya, Alkitab mencatat do exploits. Do exploit itu artinya melakukan perkara-perkara yang besar.
Jadi kalau kenal Allah bukan cuma tetap kuat menghadapi badai, bukan cuma bertahan, tapi akan melakukan perkara-perkara besar. Saya nubuatkan di dalam nama Yesus ada orang-orang di tempat ini. Melalui krisis ini Anda akan mengalami lompatan-lompatan yang besar. Keajaiban-keajaiban yang besar. Terobosan dan kemenangan yang besar. Akan ada kesaksian-kesaksian yang besar. Yang akan terjadi di dalam hidup saudara. Ini tahun double favor. Ini tahun favor ganda dilimpahkan di dalam hidup saudara. Kuncinya mengenal Allah melalui firman-Nya. Oke? Saya belajar sungguh-sungguh dalam hal ini. Contoh saudaraku ya, kenal kasih Allah itu butuh belajar loh. Dan saya menyadari mengenal kasih Allah itu melalui firman-Nya. Karena melalui pemikiran saya sendiri, orang kalau mengasihi, kita salah sama Tuhan ya kita minta maaf, minta ampun ya Tuhan akan ampuni. Tapi kalau kita sudah diampuni, kita salah lagi, kita minta maaf, minta ampun, diampuni lagi. Nanti setelah itu, buat dosa lagi, buat salah lagi, minta ampun, diampuni. Kalau gitu terus menerus, sampai di satu titik, kita pun ya tahu malu lah ya. Apa muka badak? Kita pun ya sadar diri, bahwa bahkan buat kita sendiri pun kita tahu kita nggak pantas banget untuk diampuni. Saya pikir ada momen dalam hidup saya waktu itu. Kayaknya nggak mungkin lagi. Ada kesempatan, kasih karunia, tapi kayaknya nggak mungkin lagi deh. Too much, terlalu banyak kesalahan saya. Tapi ternyata saudaraku, melalui firman-Nya, saya tahu kasih dan pengampunannya itu ajaib. Kasihnya lebih tinggi dari langit. Kasihnya lebih dalam dari samudera. Lebih dalam dari lautan. Lebih luas daripada samudera. Dan ternyata segitunya Allah mengasihi saya. Di situ saya bisa merasakan. Rasanya jadi anak bungsu yang terhilang. Yang sudah berbuat dosa terlalu banyak. Tetapi tetap diampuni. Seperti itu kasih Allah pada kita. Jadi hari ini saya mau ngomong sama saudara, Allah mengasihi saudara. Bapak kita di surga mengasihi saudara. Dan kalau Anda datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri, dengan minta ampun, maka dosa-dosamu diampuni. Dan masih ada harapan pemulihan terjadi. Ayo kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang mengampuni itu. Jadi kenalah Allah melalui firman-Nya. Yang kedua, firman adalah pintu menuju pikiran Kristus. Semuanya katakan pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Di kepala ini ada pikiran Jonathan. Di kepalanya Pak Chandra ada pikiran Pak Chandra. Ya, masing-masing orang punya pikiran masing-masing. Tapi pertanyaannya, di kepala kita, di kepala saudara dan saya, adakah pikiran Kristus? Waktu itu ada satu kejadian, Petrus ngomong yang salah, kalau Anda masih ingat, terus ditegur sama Yesus. Nyala iblis engkau. Engkau tidak memikirkan yang dipikirkan Allah. Engkau memikirkan yang dipikirkan manusia. Anda masih ingat gak kejadiannya itu? Yesus negur Petrus waktu itu. Kenapa? Karena Petrus belum punya pikiran Kristus. Dia masih mikir dengan pikirannya sendiri. Beda loh saudaraku ya. Sama-sama mikir, Anda cuma mikir dengan pikiran sendiri dan sudah diinstal pikiran Kristus. Itu lain loh. Handphone saudara polosan sama sudah di-download aplikasi yang baru, beda loh. Benar apa tidak? Saya berdoa mulai hari ini melalui firman-Nya. Pikiran saudara dipenuhi dengan pikiran Kristus. Kalau Anda dipenuhi dengan pikiran Kristus, yang Anda pikirkan perkara-perkara besar. Bukan perkara-perkara kecil. Yang Anda pikirkan mulai hari ini kelimpahan. Bukan selalu kurang, gak ada. No. Situasi sama mindset beda loh ya. Saya gak ngomong situasi loh. Situasi boleh cuma 5 roti dan 2 ikan. Itu yang di tangan Yesus.
Mungkin di tangan saudara sekarang cuma 5 roti dan 2 ikan. Tapi pikiran Kristus tidak terbatas. Mulai hari ini walaupun yang di tanganmu rupiahnya tinggal sedikit, omsetnya tinggal tipis sekali, tapi saya nubuatkan dalam nama Yesus tidak terbatas. Pikiran Kristus ada dalam hidup saudara. Pikiran Kristus, pikiran supernatural ada di dalam kehidupan saudara. Amin. Karena kalau orang punya pikiran Kristus, kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Bukan perkara-perkara yang di bawah. Dulu saya belum punya pikiran Kristus. Saya marah banget ketika Pak Obaja, papa saya, mengikuti panggilan Tuhan dalam hidupnya untuk jadi pendeta sepenuh waktu. Karena buat saya, itu kayak memotong jalan saya, sehingga saya nggak bisa meneruskan bisnis keluarga itu. Ya. Kenapa? Di pikiran saya pada waktu itu yang penting kaya, sukses. Pokok yang penting adalah perkara-perkara di bawah. Sampai di satu titik, pikiran Kristus di-install dalam pikiran saya. Saya ngalami perjumpaan pribadi sama Tuhan. Saya dibawa ngalami Yesus secara pribadi. Pikirannya berubah. Wong pikirannya Petrus bisa berubah, pikiran saya juga bisa berubah, pikiran kita semua juga bisa berubah. Sampai di titik tertentu bukannya marah dengan keputusannya Pak Obaja untuk mengikuti panggilan Tuhan dalam hidupnya. Saya pun juga mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup saya. Jadi pendeta sepenuh waktu. Jadi pikirannya itu bukan sekedar kaya sukses, tapi pikirannya adalah mengikuti panggilan Tuhan. Dan saya mau ngomong, tidak semua orang panggilannya jadi pendeta loh ya. Saya tidak ngomong gini untuk saudara tuh semuanya jadi pendeta gitu. No, bukan itu. Tapi apapun panggilan Tuhan, apapun instruksi Tuhan dalam hidup saudara, kerjakan itu. Kalau Anda punya pikiran Kristus yang engkau kejar, bukan perkara-perkara di bawah, tetapi perkara-perkara yang di atas. Kalau engkau punya pikiran Kristus yang Anda kejar, adalah diberkati dan jadi berkat. Bukan sekedar untuk diri sendiri cuan-cuan dan cuan terus. Kalau saudara punya pikiran Kristus, yang Anda akan lakukan, Anda akan mengampuni orang itu yang bersalah sama saudara. Bukan menyimpan dendam. Kenapa? Karena yang kita pikir adalah perkara-perkara di atas. Yang Anda kejar adalah perkenanan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan itu kita dapat melalui firman-Nya. Sekarang yang ketiga. Firman adalah pintu jawaban atas segala pertanyaan dalam hidupmu. Lukas 10 ayat 25 dan 26. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat 26. Coba semuanya baca bersama ayat 26. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Waktu Yesus ditanya gimana untuk dapat hidup yang kekal, Yesus nggak langsung jawab. Jawabannya Yesus itu gini, apa yang kau baca? Apa yang tertulis di dalam firman. Jadi baliknya lagi adalah firman. Masing-masing dalam hidup kita akan ada momen-momen di mana kita ini punya pertanyaan yang kita deadlock, nggak tahu jawabannya. Berhadapan dengan anak yang kayak gini gimana caranya? Nggak tahu. Berurusan dengan istri yang seperti itu gimana ini? Semua serba salah, nggak tahu caranya. Beresin bisnis yang sudah ruwet kayak gini gimana? Nyelamatin keuangan dalam kondisi krisis kayak gini gimana? Ada banyak pertanyaan yang kita manusia tidak bisa jawab. Bahkan Anda pakai ChatGPT pun tetap tidak bisa. Anda pakai AI, Artificial Intelligence pun tetap tidak bisa. Saya mau ngomong sama saudara, datang sama Yesus. Dan Yesus caranya memberitahu kita adalah apa
yang tertulis. Apa yang kau baca. Yang jadi masalah banyak orang, pintunya selalu ketutup, gak pernah bisa naik level, maju level berikutnya. Karena gak pernah baca manualnya, gak pernah baca firmannya. Yesus ngomong kuncinya tuh loh, tertulis, sudah tertulis. Tapi kamu gak baca, kamu gak pelajari, kamu gak gali, kamu gak tahu. Tapi sudah ada semua di sana. Di dalam firman-Nya. Mari saya beritahu saudara. Firman Tuhan itu adalah terang di tengah kegelapan kita. Firman Tuhan itu lebih akurat dari Google Maps-nya saudara. Itu kuncinya. Firman Tuhan. Oke. Saya juga ngalami. Dalam keluarga saya, ada momen saya deadlock. Pada waktu itu gimana berurusan di dalam keluarga? Karena serba salah paham, sama pasangan serba salah paham. Sama anak-anak juga punya masalah. Saudara pikir kalau keluarga pendeta semuanya malaikat semua, anak-anaknya taat, OB semuanya. Terus suami istri damai di bumi, damai di surga semuanya. Ada sebagian orang yang ngomong, Pak Jonathan sih pasti happy. Gimana enggak happy? Kan istrinya Pastor Nita. Cantik, pinter, baik. Saya mau ngomong begini sama saudara. Kalau suami istri yang satu dominan, yang satu biasa aja ya tinggal ngikut. Yang dominan, benar apa tidak? Tapi kalau dua-duanya dominan, nah di rumah siap-siap. Itu melampaui perang dunia ketiga saudara. Oke, ya. Anak-anak juga sama seperti itu. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara. Di saat saya sudah deadlock, di saat saya sudah gak ngerti apa yang harus dilakukan. Ya karena semakin bicara semakin salah. Suatu kali melalui firman-Nya ada jalan keluar. Firman-Nya simple. Firman Tuhan ngomong tentang bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Memahami itu saya jadi ngerti, oh dalam hidup saya yang Tuhan mau saya tuh bersukacita senantiasa. Karena kadang-kadang suami istri itu saudaraku ya, kita itu tarik-tariannya. Kita itu, kamu harusnya gini dong. Loh kok kamu gak gitu? Kok kamu gitu sih? Ya sudah saya gini ya. Loh saya sudah gini kok kamu gak gitu? Gak selesai-selesai. Ributnya gak selesai-selesai, tambah rumit. Sekarang saya tuh paham. Mau dia gini, mau dia gitu. Gak gini, gak gitu. Alkitab ngomongnya kepada saya, bersukacitalah senantiasa. Sukacita saya nggak nunggu dia gini, sukacita saya nggak nunggu dia gitu. Dia mau gini, dia mau gitu. Saya akan bersukacita, saya akan mengejar rencana Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya akan enjoy momen saya, momen apapun itu juga. Saya akan enjoy bersama dengan Yesus. Tahu nggak saudara, Anda bersukacita itu adalah gift. Karunia yang terbaik yang engkau bisa berikan dalam keluarga saudara. Karena kalau engkau happy, bawaannya happy, nanti rumah tangga atmosfernya akan berubah. Rumah atmosfernya akan penuh dengan sukacita. Dan ketika rumah atmosfernya penuh dengan sukacita, nanti yang ruwet-ruwet itu diudarin sendiri semuanya. Akan jadi gampang sendiri semuanya. Dan akhirnya pemulihan terjadi. Sama anak kan juga gitu kan. Kadang orang tua sama anak kan tari-tarian gitu. Loh kita itu kalau ngelihat anaknya orang lain gini-gitu jungkir balik ya kita bisa cuek aja loh. Tapi sama anak kita sendiri karena sayang. Maka kita suruh mereka harus gini, harus gitu. Nah karena harus gini, harus gitu tarik-tariannya kenceng tuh. Ributnya kenceng tuh ya karena gitu. Sampai di satu titik tadi tuh. Saya dapat firman Tuhan. Bersukacitalah, senantiasa. Dulu kalau saya nggak gitu karena saya kepengen yang terbaik buat anak saya. Saya jadi sedih kok dia nggak gini, kok dia nggak gitu. Akhirnya sedih, akhirnya jengkel, akhirnya marah, akhirnya breng.
Sampai di hati saya ya sudah. Saya akan lakukan yang saya bisa lakukan. Saya akan bisa arahkan yang saya bisa arahkan. Tapi saya akan happy all the times. With my Jesus. Saya akan happy setiap saat bersama dengan Yesus. Ternyata happy-nya saya itu mendatangkan kesepahaman. Mendatangkan hubungan yang baik. Dan akhirnya pemulihan terjadi. Akhirnya sukacita melimpah di dalam keluarga. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kuncinya ada di dalam firman Tuhan. Apapun masalah dalam hidup saudara sekarang, saya beritahu saudara, kuncinya firman Tuhan. Yang keempat, firman adalah pintu menuju hikmat yang superior. Oke, 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ini Timotius tadi ya. Sekarang saya lanjutkan ayat ini. Kitab suci atau firman Allah yang dapat apa? Memberi hikmat kepadamu. Sampai di situ aja. Kitab suci itu dapat memberi hikmat. Hari ini saya berdoa, hikmat Tuhan datang dalam hidup saudara. Hikmat Tuhan datang dan memberi solusi kepada saudara. Hikmat Tuhan memberi jalan keluar kepada saudara. Hikmatnya datang oleh firman Tuhan. Di momen dunia saat ini sedang dilanda dengan resesi, banyak pengusaha omsetnya turun. Banyak karyawan kena PHK. Banyak masyarakat terjerat pinjol. Yang mana saudara? Tapi saya mau ngomong sama saudara gini. Minta hikmat Tuhan. Anda dapat hikmat dari Tuhan. Anda bisa berjalan di atas air. Anda dapat hikmat dari Tuhan. Anda bisa mengalahkan krisis yang sedang menerpa. Saya masih ingat. Ya, satu jemaat kita. Seorang developer. Waktu pandemi 2020 kemarin. Anda tanya sama developer se-Jogja ini. Gimana properti di Jogja waktu pandemi, bahkan sampai sekarang. Lesu. Semua developer akhirnya deadlock. Tapi jemaat kita ini percaya 2020 itu rema yang ada di gereja kita saat bangsa-bangsa dalam kegelapan, dunia dalam kekelaman, tapi terang Tuhan terbit. Kemuliaan Tuhan nyata atas kita. Karena percaya dengan rema dari Tuhan itu, dia bangkit. Developernya sama, bangkit dan dia berjuang. Setelah itu dia bersaksi sama saya, 2020 adalah tahun memecahkan rekor lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Coba Anda renungkan itu. Ada satu jemaat lagi yang pada masa itu pabriknya ketutup. Pabrik cat. Terus kemudian mau jualan sama siapa cat di masa pandemi? Uang pembangunan berhenti. Tapi waktu kita duduk makan bersama, kita ngobrol, Tuhan kasih hikmat sama dia. Dia pakai pabrik catnya untuk buat hand sanitizer. Dia jual kencang sekali dan itu yang menyelamatkan bisnis keluarga mereka melalui masa pandemi. Lihat saudaraku ya. Selalu akan ada kayak gitu. Jadi jangan lemas dulu. Ayo melalui krisis. Semangat. Ayo semangat, jangan lemas. Coba ngomong kiri kanan, jangan lemas. Semangat. Ini wajahnya harus ditarik sedikit, saudara. Oke. Ada lagi satu agent properti. Ya, Anda tanya se-Jogja waktu sejak pandemi sampai sekarang, agent properti gimana? Berat. Susah, wong properti susah, berat. Tapi dia dapat hikmat dari Tuhan. Justru saat berat, banyak orang itu mau jual murah. Yang paling kasihan sudah mau jual murah tetap gak ada yang beli. Benar apa tidak? Nah, dia ngelihat ini adalah celah yang luar biasa. Saat banyak orang kepepet butuh jual murah, dia mau jadi solusi. Ngetemuin orang yang mau jual murah dengan orang yang punya modal. Diketemukan, saudara tahu enggak? Justru melalui masa pandemi kemarin itu, dia memecahkan rekor. Saudaraku, dia bisa
jadi agen perantara yang ngejualin properti. Itu dia punya, teman saya ini punya kayak kantor properti gitu ya. Punya kantor-kantor seluruh Indonesia. Itu nilainya triliunan rupiah. Jadi pasarnya gemuk sekali. Orang ngomong properti berat, tapi di properti kefefet. Itu pasarnya gemuk di masa krisis. Saya mau ngomong sama saudara, propertinya sama, semua orang ngomong berat. Tapi tetap ada yang punya celah loh. Itu namanya hikmat. Dan saya berdoa saat ini, di dalam bidang Anda masing-masing, dalam nama Yesus, mata rohani saudara dicelikkan oleh Tuhan. Firman Tuhan membukakan mata rohani kita. Sehingga kita dapat hikmat dari Tuhan. Dan ada jalan keluar. Katakan amin. Tepuk tangannya boleh yang meriah buat Tuhan. Jangan lemes dulu. Jangan lemes dulu. Di semua bidang pasti ada kesempatannya. Pasti akan ada kesempatannya. Minta hikmat sama Tuhan. Melalui firman-Nya. Oke? Ya. Yang terakhir, yang kelima. Firman adalah pintu menuju kuasa dan otoritas. Roma 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Dan yang menjadikan dengan apa? Firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Boleh nggak lihat ke depan sini? Oleh firman-Nya, ia menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Jadi apa yang nggak ada dalam hidup saudara? Itu bisa jadi ada oleh firman-Nya. Kepada Abraham yang nggak ada anak, Allah ngomong, kamu Abraham. Kamu bapak banyak bangsa. Padahal nggak ada. Tapi firman-Nya ngomong, kamu Abraham, bapak banyak bangsa. Maka yang nggak ada, jadi ada. Apa itu yang nggak ada dalam hidup saudara? Mungkin saat ini nggak ada omset nih. Mungkin sekarang nggak ada pelanggan nih. Mungkin sekarang nggak ada jalan keluar nih. Tapi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, terang. Yang gelap jadi terang. Dalam nama Yesus pintu-pintu terbuka. Dan dalam nama Yesus kemenangan terjadi. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Buat Tuhan yang sanggup membuat oleh firman-Nya apa yang tidak ada jadi ada. Anda baca Alkitab itu bukan cuma ngabisin waktu. Anda baca Alkitab itu, Anda sedang menciptakan hal-hal yang belum ada dalam hidup Anda. Jadi ada, jadi ada, jadi ada. Oleh firman-Nya. Tempat ini jadi ada oleh firman-Nya. Tempat ini ada justru di masa pandemi loh. Di saat dunia lagi gelap. Semua orang lemes. Gereja-gereja putus asa. Tapi Tuhan oleh firman-Nya ngomong sama saya. Jalan ibadah onsite. Dan kita jalankan. Anda bisa ngeliat gak waktu di Jogja? Di Jogja waktu pandemi kemarin. Yang lainnya masih tutup. Kita jalan. Itu hidup dalam kuasa dan otoritas. Tidak takut sama pandemi. Tidak takut sama krisis. Tidak takut sama badai apapun yang terjadi. Ada orang deg-degan banget kalau baca resesi, ini dolar naik. IHSG turun langsung stres. Anda bukan diciptakan untuk menjadi korban keadaan. Anda tidak diciptakan untuk Anda menjadi pecundang, orang yang kalah. Saya mau ngomong sama Anda dipilih untuk jadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang, Tuhan mengurapi saudara dengan tangan kanannya untuk mendatangkan kemenangan di dalam kehidupan kita. Karena itu bergeraklah dengan kuasa dan otoritas yang daripada Tuhan. Justru di masa pandemi ini dibangun loh tempat ini. Gedung Kalasan juga loh. Di masa pandemi loh. Di Jakarta Haleluya Center Peak, gereja kita 9 lantai. Dibangun di masa pandemi loh. Kuasa dan otoritas.
Dan Anda jangan ngomong itu kan karena punya uang. Anda keliru. Petrus bisa berjalan di atas air itu bukan sudah nyiapin papan-papannya dulu. Itu kan prank YouTube zaman sekarang. Oh, enak aja saudaraku. Ya, bisa berjalan di atas air itu memang kuasa Tuhan. Kita bisa ngebangun ini, itu Anda pikir sudah ada duitnya. Itu kuasa Tuhan. Saya nubuatkan akan ada orang-orang di tempat ini yang sekarang tangannya cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi oleh kuasa dan otoritas Tuhan, yang sedikit itu akan diurapi dan diberkati. Yang sedikit akan jadi banyak. Bahkan bisa melakukan hal-hal yang besar. Dan masih ada ekstra kelimpahan. Jadi berkat Tuhan dalam hidup saudara.